Selasa 13 Januari 2026 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, pada prinsipnya pada persidangan sebelumnya dari pihak KPU RI dan KPU DKI Jakarta sudah menyatakan informasi yang dimohonkan sifatnya terbuka. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin dari KPU RI, KPU DKI? Ada melakukan uji konsekuensi baru atau enggak? Cukup ya? Cukup. Dari KPU Kota Surakarta nih, gimana nih? Ini kan infonya masih dikecualikan nih. Ada tanggapan silakan. Ya, terima kasih Ketua Majelis. Dari KPU Kota Surakarta pada pokoknya bahwa permintaan dari pemohon untuk beberapa permintaan sudah kita penuhi dan untuk dokumen yang berkaitan dengan ijazah Bapak Joko Widodo karena masih dalam proses uji konsekuensi yang kita mintakan ke KPU Republik Indonesia. Nah, KPU RI kapan nih selesai uji konsekuensinya nih? Karena kan KPU Kota Surakarta ini mengacu ke hasil uji konsekuensi ya. Gimana nih? Izin majelis bahwa dalam proses uji konsekuensi KPU sedang berproses, tinggal menunggu penandatanganan pimpinan. Oh, berarti prosesnya sebenarnya sudah selesai. Sudah. Tinggal tanda tangan ya. Iya. Sebelum putusan sudah bisa harus diserahkan ya ke majelis untuk bahan pertimbangan ya. Insya Allah. Ya. Kemudian saya ke pemohon. Pemohon ini kan yang diminta berkas pendaftaran salinan legalisir ijazah ya. Berkas pendaftaran termasuk salinan legalisir. Nah, pemohon bisa menjelaskan secara detail nggak berkas pendaftaran ini yang pemohon harapkan itu isinya apa aja tuh yang dibutuhkan? Silahkan. Berkas pendaftaran yang diminta ya, itu apa aja nih rinciannya yang dibutuhkan? Satu kali lagi dipencet Bu. Kami mau melihat dan mendapatkan dokumen-dokumen terkait ijazah dan mungkin juga data pribadi yang digunakan Pak Capres saat itu yaitu Bapak Joko Widodo untuk mendaftar. Jadi sebetulnya bukan hanya ijazah S1 karena saya lihat di checklist itu ada mulai dari ijazah terutama yang dari DKI ya, ada dari SD, SMP, SMA sampai ini. Jadi maksudnya bukan berita acaranya ya, lengkap beserta lampirannya. Lampirannya itu. Saya menambahkan ya. Ibu Ketua. Jadi yang akan kita sidang adjudikasi gagal ya. Jadi kami tetap meminta mediasi kali. Mediasi gagal. Jadi kami tetap meminta semua nih. Ya. Semua KPU ini memberikan salinan ijazah yang tidak disensor. Karena kan yang kami dapatkan itu versi sensor yang kami dapatkan dari KPU Pusat dan KPU DKI itu versi yang disensor dan disensor juga yang seperti kita diskusikan kemarin legalisasinya juga beda warna stempelnya. Jadi kami tidak
bisa mengetahui dari salinan itu kapan itu dilegalisasi. Tidak ada penandatangan siapa yang melegalisasi. Nah, intinya kami meminta lagi agar diberikan salinan ijazah yang bersih dari sensor itu sehingga bisa diotentifikasi. Tetapi pihak KPU tetap menolak waktu di mediasi itu. Begitu. Ya, di persidangan terakhir kemarin waktu bulan Desember itu kan dari KPU RI dan KPU KPU DKI Jakarta sudah menyatakan itu terbuka, ya kan? Tinggal yang masih gantung ini kan KPU Kota Surakarta karena dia mengacu kepada hasil uji konsekuensi. Nah, hasil uji konsekuensi itu memang dibuat oleh RI. Jadi kita sedang menunggu nih, ya kan? Nah, tadi yang saya tanyakan, sejauh mana berkas pendaftaran yang dibutuhkan oleh pihak pemohon? Apakah hanya berita acaranya saja secara lengkap atau beserta salinannya yang dibutuhkan? Beserta salinannya, ya? Salinan semua ijazah dan mungkin kalau saya lihat tuh ada CV ya, karena itu nanti kan di cross check semuanya. Oke, baik. Baik, cukup? Cukup. Dari termohon ada yang disampaikan lagi? Cukup majelis. KPRI? RI ya, cukup. DKI Jakarta? Cukup. Kota Surakarta ada yang disampaikan lagi? Cukup. Pemohon silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Mohon penjelasan dari KPU. Ya. Apakah ijazah yang dipegang oleh Polda Metro sekarang, yang disita oleh Polda Metro sekarang ini, sama dengan yang ada yang didokumentasikan atau yang disetor ke KPU ketika beliau mencalonkan diri sebagai pejabat publik? Itu aja. Terima kasih. Ini nanyanya ke KPU mana nih? Terserah KPU, terutama KPU pusat ya. Ya, silakan. KPU pusat, bisa juga KPU yang lain. Terima kasih. Dari KPU RI. Yang di Polda itu yang dari UGM-nya ya? Iya, Salinan dari UGM langsung ya? Iya. Ya, jadi dari KPU-nya menyatakan tidak mengetahui ya. Ya. Nanti di cross check aja Pak kalau sudah misalnya mendapatkan informasinya. Ya, ada yang ingin disampaikan lagi silakan. Dokumen-dokumen di kantor KPU pusat. Ya. Apakah boleh sedikit disampaikan apa hasil temuan dari majelis? Ya, karena itu sifatnya tertutup, memang itu menjadi bahan pertimbangan majelis. Tidak bisa kita sampaikan apa yang kami temukan di dalamnya atau yang kami lihat gitu, ya. Tetapi majelis sudah melakukan pemeriksaan tertutup terhadap semua informasi yang dimohonkan oleh pemohon, baik di KPU RI, KPU DKI maupun di KPU Kota Surakarta, gitu, ya. Nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan majelis. Oke, gitu. berarti spesifik untuk KPU Solo yang pada sidang adjudikasi masih mau melakukan mau melakukan uji konsekuensi, apa hasilnya? Maksudnya gimana? Jadi pada saat sidang adjudikasi, Ya, KPU Solo kan belum memberikan betul. salinan ijazah, walaupun KPU Pusat dan KPU Jakarta sudah memberikan, tapi Solo masih bersikukuh bahwa itu
Dikecualikan, Nah, ya. jadi dan mereka menyatakan akan melakukan uji konsekuensi. Nah, kami ingin tahu apa hasil sidang uji konsekuensi dan apakah kembali seperti kasus supaya tidak terulang di UGM, apakah itu melibatkan pihak independen? Ya, nah, KPU sebagai lembaga struktural memang tidak diberi kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi di provinsi ya dan di kabupaten. Yang melakukan adalah RI. Maka kami sedang menunggu hasil dari RI nih. Hasilnya apa? Seharusnya hasilnya tidak boleh bertolak belakang dengan statement dari KPU RI dan KPU DKI sendiri yang menyatakan itu terbuka, begitu loh. Artinya KPU Solo improvisasi sendiri gitu? Enggak. Dia mengajukan surat ke RI. Kan di persidangan sebelumnya KPU Kota Surakarta sudah menyatakan mengajukan surat ke RI untuk dilakukan uji konsekuensi. Nah, kami mau melihat nih hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh RI seharusnya tidak boleh bertentangan dengan statement mereka sendiri yang menyatakan bahwa itu terbuka, begitu ya. Jadi nanti kami sedang menunggu, nanti itu menjadi pertimbangan majelis juga, begitu. Ya, Bapak silakan. Is- Ya. Tes untuk KPU, Dr. Mohon, apakah informasi yang karena kan fakta persidangan sebelumnya dikatakan itu terbuka, ya kan? Tetapi ini konsekuensinya ada mau melakukan uji konsekuensi. Nah, kita clearkan nih, apakah informasi semua yang dimintakan itu terbuka? Karena fakta persidangan. Apakah ada yang mau diralat lagi, direvisi? Izin ketua. Karena tadi kata ketua tidak boleh bertentangan. Kalau kemarin kalau tidak ada di revisi lagi pernyataan itu maka semua terbuka, ya kan? Nah, tidak boleh bertentangan juga uji konsekuensinya juga kalau memang ini. Jadi kita pertanyakan sebelum ini. Ada nggak yang ikut melakukan uji konsekuensi? Yang perlu dilakukan. Jadi gini, pengertiannya gini. Ini kan yang diminta semua sama nih, dari RI, DKI, Kota Surakarta sama yang diminta informasinya. RI mengatakan berkas pendaftaran terbuka, DKI mengatakan terbuka, kan nggak mungkin nanti hasil uji konsekuensinya kemudian dinyatakan dikecualikan, gitu loh. Nah itu maksudnya. Gitu. Yang mulia. Mempertegas saja, waktu sidang terdahulu kami mempersoalkan KPU pusat itu menutup ya tanda tangan yang melegalisir. Kami waktu itu tolong dibuka. Nah, tapi waktu itu akan mengajukan uji konsekuensi. Apakah itu nanti mau diinin lagi? Karena bagi kami itu tidak relevan kalau itu ditutup. Tanda tangan rektor jangan ditutup. Kalau sudah ada nama UGM, supaya logo UGM itu sah, itu benar-benar logo UGM, harus ada tanda tangan dan stempel, tanda tangan rektor dan entah dekan atau rektor dan stempelnya itu tidak boleh ditutup. Itu sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah itu nanti harus diuji konsekuensikan? Dan itu kami minta waktu sidang yang terdahulu. Nah, demikian juga KPU Solo. KPU Solo waktu itu kami persoalkan karena dia tidak mau terbuka. Kita tunggu itu. Semuanya kita inginkan seragam, KPU Solo, DKI sama KPU RI. Artinya kan itu kan satu aja lah, ijazah satu orang kan, calon wali kota, gubernur dan presiden. Tidak mungkin beda. Itu aja yang mulia. Makasih. Ya, silakan mau direspon. Izin majelis bahwa KPU sudah melakukan uji konsekuensi, tetapi soal penetapannya itu masih menunggu ditandatangan oleh pimpinan, sehingga kalau misalnya hari ini atau saat ini kami mengutarakan sesuatu hal yang masih misalnya nanti masih dalam bentuk konsep, nanti kan juga nanti kami khawatirnya juga nanti tidak tidak sesuai dengan apa yang penetapan yang ditandatangan oleh pimpinan. Oleh karena itu kalau diperkenankan maka kami akan menunggu tanda tangan yang sudah diputuskan oleh pimpinan. Ya. Demikian. Ada lagi yang ingin disampaikan? Jadi pada persidangan sebelumnya sudah kita sampaikan Pak, ada surat keputusan dari KPU yang menyatakan tadi yang Bapak bilang tanda tangan dan sebagainya itu menjadi informasi terbuka. Untuk informasi terbuka berarti nggak perlu lagi diuji konsekuensi, ya. Jadi tadi kan
semua permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon ke KPU RI dan ke KPU DKI sudah dinyatakan terbuka. Ini yang masih dalam tanda kutip masih nyangkut ini yang di KPU Kota Surakarta karena dia menunggu hasil uji konsekuensi dari KPU RI, ya. Jadi Bapak Ibu, para pihak, untuk persidangan selanjutnya kita langsung ke pembacaan putusan, ya. Nanti hasil uji konsekuensi yang untuk KPU Kota Surakarta itu segera dimasukkan untuk jadi bahan pertimbangan majelis, ya. Kemudian para pihak kami persilahkan untuk membuat kesimpulan para pihak, ya, disampaikan kepada majelis. Seminggu cukup? Cukup? Majelis tidak ada itu perdebatan. Karena sudah dinyatakan terbuka nggak perlu, kan sudah terbuka. Ya, kecuali ada yang dikecualikan. Iya. Maksudnya salinan yang mana? Iya, nanti kan itu akan kita putuskan. Karena kemarin di persidangan kemarin kan sudah di state terbuka. Berarti ketika nanti disampaikan tidak boleh ditutup lagi, begitu ya. Oke ya, jadi silakan, seminggu cukup nggak kesimpulan para pihak? Iya, silakan. Satu kali aja. Memang meminta, tidak hanya meminta tentang dokumen, Iya. tetapi juga SOP. Iya. Tujuannya sebetulnya adalah kita confirm pada aturan, dan dari KPU Surakarta memang memberikan SOP itu ya, kecuali SOP verifikasi tidak ada. Kemudian ada SOP lain, tapi saya menangkap ada ketidaksesuaian antara SOP atau mungkin SOP-nya nggak utuh atau penerapannya yang keliru. Contohnya yang kami minta adalah yang nomor 2, peraturan dan SOP pengolahan data dan informasi, add, edit, delete, history berkas pendaftaran termasuk ijazah calon anggota legislatif DPRD, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota pada situs resmi KPU Surakarta, berarti arsip digital, dan sistem pengarsipan arsip fisik yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU Surakarta. Nah, mungkin bunyi peraturannya bagus atau mungkin ada celah yang kita nggak tahu. Kemudian juga peraturan dan SOP publikasi data dokumen pendaftaran khususnya ijazah calon anggota legislatif dan seterusnya. Yang saya pertanyakan adalah kenapa kami masyarakat sekarang tidak bisa mengakses data tersebut? Sehingga muncul pertanyaan dari Pak Edi Hardung. Dulu Pak Jokowi dulu waktu di Surakarta itu gelarnya DRS ya. Nah, bagaimana kami bisa confirm ini ya? Jangan cuma pernyataan sepihak, tapi itu bisa terlihat di dalam websitenya. Jadi website arsip digital itu mestinya hak publik, tidak hanya berlaku pada saat pemilu atau pilkada gitu. Dan selama karena itu adalah arsip negara. Terima kasih. Silakan mau direspon KPU Kota Surakarta. Baik, terima kasih untuk yang tadi disampaikan Bu Leoni, bahwasanya permintaan dari Bu Leoni ini sudah kita penuhi untuk SOP dan peraturan. Nah, SOP yang di sini kemarin memang ada kesalahpahaman ya Bu, karena di 2005 dan 2010 itu KPU Kota Surakarta tidak membuat SOP, yang ada adalah peraturan, dan ini berlaku untuk KPU semua daerah. Karena pilkada waktu itu masih menggunakan PP 6. Jadi turunannya itu peraturan KPU kabupaten kota di masing-masing daerah. Kalau tadi disamakan dengan DKI tentu beda konteks. Di DKI itu 2012. Sedangkan di KPU Surakarta itu yang diminta adalah 2005 dan 2010. Tentu aturannya sudah beda Bu, karena aturan dasar yang menaunginya juga sudah beda. Undang-undangnya sudah berbeda. Nah, ini yang sudah kita sampaikan dari kemarin. Terkait kesalahpahaman ini sudah kita jelaskan bahwa kita sudah berikan berkaitan dengan peraturan untuk pencalonan dan pilkada pada 2005 dan 2010 sudah kita berikan semuanya. Maksudnya begini, mengapa di KPU, di website KPU tidak konsisten antara peraturan, SOP, apapun ya, karena dalam bentuk berupa apapun gitu ya, dengan pelaksanaannya. Bagaimana mungkin
berkas pencalonan yang merupakan bukti-bukti mereka, data-data mereka itu tidak bisa diakses sekarang, padahal masih pejabat publik. Dan pernah kejadian ya, saat itu saya lihat di pendaftaran yang lain yang Gibran ya, itu tiba-tiba datanya berubah gitu. Ini contoh aja ya. Jadi sebetulnya bagaimana sih penanganan informasi di website tersebut? Apakah KPU boleh ubah-ubah tanpa melakukan prosedur tertentu? Karena bahkan proses legalisasi ini nggak dilakukan gitu kan, verifikasi itu. Coba diklirkan, apakah KPU melakukan verifikasi keabsahan dokumen-dokumen yang digunakan, terutama menyangkut ijazah dari calon, kepada instansi yang terkait? Sampai sekarang, apakah itu dilakukan atau tidak? Jika tidak, saya khawatir kasus ijazah palsu ini akan banyak dan kita tidak bisa mendapatkan pemimpin yang baik dan berintegritas yang sesuai dengan kompetensi. Mohon izin majelis, mungkin bisa dijelaskan karena kami kurang jelas yang dipertanyakan tuh sebenarnya website mana yang dirubah, berkaitan dengan apa. Kami masih kurang jelas. Apakah di KPU Kota Surakarta yang berkaitan dengan 2005, tahu kami memang dulu memang belum ada website 2005 karena keterbukaan informasi publik juga baru 2008 kalau tidak salah, dan itu berlakunya juga 2 tahun setelah itu. Maka 2005 itu belum ada website. Mohon maaf. Jadi mohon untuk kejelasan yang seperti apa, kami juga nggak jelas ini yang dimohonkan oleh pemohon itu website yang mana, yang dirubah-rubah yang mana. Kemudian untuk gelar DRS dan insinyur itu siapa yang menyatakan, karena kami tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Itu majelis. Pak Jokowi itu kan mendaftar di KPU Solo ke Surakarta itu 2 kali ya, 2005 dan 2010. Berarti 2010 udah ada website ya. 2010 juga belum ada website. Belum ada. Keterbukaan informasi publik itu kalau tidak salah 2008 dan berlaku 2 tahun setelahnya. 2010 itu belum ada, Bu. Jadi masih belum berbasis website, kita belum ada. Maka beda konteks kalau tadi disamakan dengan DKI, Bu. 2005 2010 itu belum ada. Jadi di Surakarta berbasis website tahun berapa? Sekitar 2013-2014 itu baru mulai ya. Silakan Pak. Betul. Tapi yang kita posisikan adalah yang mana yang benar, karena sekali lagi kami mengajukan ini yang diakses, dokumen yang kami minta akses adalah bukan hanya ijazah, tapi seluruh dokumen yang digunakan sebagai prasyarat ketika maju. Disitulah kita akan lihat. Jadi ijazah, daftar riwayat hidup yang bersangkutan, gitu ya, biodatanya itu kan ada visi misinya. Kita akan lihat di situ dia menggunakan apa. Kalau ternyata dia menggunakan Letrandes, berarti itu yang benar. Kalau dia menggunakan insinyur, berarti itu yang benar. Pada posisi itu kami akan mengambil kesimpulan. Jadi ada berita di luar, mari yang data pastinya diserahkan kepada publik, diperlihatkan ini loh yang benar. Itu aja sebenarnya. Ya, tadi di awal udah dijelaskan Pak. Jadi majelis tadi memang mempertegas apakah yang diminta adalah berita acaranya atau berserta lampirannya lengkap. Tadi kan sudah dinyatakan lengkap semuanya ya. Nah, di sidang Komisi Informasi kami tidak masuk kepada substansi. Apakah kemudian misalnya capnya beda, apakah misalnya di situ gelarnya DRS atau insinyur, itu bukan kewenangan kami. Nanti silahkan pihak pemohon ketika mendapatkan informasinya melakukan cross check, gitu ya. Jadi kami hanya memutus apakah informasinya terbuka. Kalau terbuka wajib diberikan, kalau dikecualikan ya tidak bisa juga diberikan hak akses. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kan KPU DKI dan KPU RI sudah menyatakan terbuka. Jadi nanti ketika diberikan silakan Bapak Ibu kemudian meneliti hasil informasi yang Bapak Ibu dapatkan, gitu ya. Tinggal tadi saya bilang KPU Kota Surakarta nih yang masih nyangkut menunggu hasil uji konsekuensi dari KPU RI. Nanti setelah hasil uji konsekuensinya dapat diberikan kepada majelis, kami yang akan membuat pertimbangan terhadap KPU Kota Surakarta, begitu ya. Demikian ya. Jadi sidang berikutnya
kita akan masuk kepada putusan. Tadi kita sudah sampai pada kesimpulan para pihak. Saya menawarkan seminggu cukup. Kalau cukup berarti minggu depan kita sudah bisa pembacaan putusan. Kalau nggak cukup ya berarti 2 minggu begitu. Seandainya uji konsekuensi dari KPU Surakarta itu adalah ada yang dikecualikan, maka kami meminta tidak dibuat putusan untuk KPU Surakarta. Jadi tidak, sekalipun dikecualikan atau tidak, kami akan mengambil keputusan. Karena tadi saya bilang, seharusnya keputusannya tidak boleh bertolak belakang. Kalau KPU RI sudah terbuka, harusnya itu terbuka, kan begitu? Ya. Kan nggak mungkin KPU RI bilang terbuka, Ya. KPU DKI bilang terbuka, lalu untuk yang Surakarta dikecualikan, itu kan aneh jadinya, begitu loh, karena dia struktural, kan begitu ya? Maksudnya begini, kalau ternyata KPU-nya kan masih draft ya, memutuskan untuk Surakarta berbeda, kami memohon agar kami di persidangan berikutnya bisa mendatangkan ahli atau saksi. Sebenarnya nggak perlu, karena tadi saya bilang putusannya tidak boleh bertolak belakang, gitu ya. Hasil uji konsekuensi tidak boleh bertolak belakang, jadi udah nggak perlu putusan ahli. Yang simpel saja tadi saya bilang, berkas pendaftaran masa di RI dibuka, di DKI dibuka, lalu di Kota Surakarta ditutup, kan aneh begitu. Ada apa nih? Kan pasti publik akan bertanya seperti itu, ya. 2 minggu ya, oke, 2 minggu, ya, 2 minggu dari sekarang kita akan agendakan untuk pembacaan putusan, ya. KPU RI jika uji konsekuensinya tidak disampaikan kepada majelis, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan. Ya, demikian ya. Oke, cukup ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register 071 072 067 antara Leoni Lydia terhadap KPU RI, KPU DKI Jakarta dan KPU Kota Surakarta pada hari Selasa 13 Januari 2026 dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan 2 minggu dari sekarang. Majelis melakukan ruang sidang, hadirin mohon berdiri.